Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya coba lihat di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Coba. Nah, kalau ada dikeluarkan, dibuang ya. Ada? Nggak ada ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Karena dengan berdoa, Allah akan membukakan hati dan pikiran kita agar kalian semua mudah untuk menerima pelajaran pada hari ini. Dan kami pun mudah untuk menyampaikan materi pelajaran pada hari ini. Kamu pimpin doanya. Ya, ayo. Udah, nggak apa-apa. Tinggal aja baik teman-teman sebelum kita belajar itu aja. Mas sebelum melakukan kegiatan tadi, alangkah baiknya kita berdoa di rumah. Doa selesai. Ya, boleh silakan dulu. Alhamdulillah. Setelah berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua agar kita mudah untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Nah, seperti kegiatan pada beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Pada kesempatan minggu yang lalu Bapak lihat nilai kalian pada berantakan semua. Ada yang dapat 20, ada yang dapat 40, yang paling tinggi hanya 60. Nah, untuk itu marilah kita perbaiki nilai kalian semua pada hari ini. Untuk itu kita mulai pembelajaran kita seperti sistem beberapa hari yang lalu. Ada yang namanya kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, baik kepada anak-anak kembali ke kelompok ahlinya masing-masing. Dari kelompok buku fiksi yang mana angkat tangannya? Mana kelompok fiksi? Ya. Ya. Nah, bergabung ke boleh di sini. Yang buku fiksi boleh gabung di sini. Gabung lagi. Ya, kelompok fiksinya. Ayo cepat. Bawa peralatannya. Yang kedua kelompok buku non fiksi. Angkat tangannya yang mana? Orangnya? Ya, kemari. Ya, kemari. Nah, kemari. Kalian ini tunggu dulu nanti dipanggil ya. Ini yang kelompok buku non fiksi kembali. Nanti Cina ya. Nah, yang ketiga kelompok persamaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Yang mana orangnya? Oke, ya, oke. Oke, dadah. Bye. Kalau tadi kan kalian kelompok asal yang tadi. Nah, sekarang udah duduk kelompok dari masing-masing. Ya. Ya, membahas materi yang khusus itu. Dan yang terakhir yaitu kelompok perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya, Kemari. kemari. Udah mandi semua tadi ini. Belum ada buktinya. Ambil. Sudah. Mana ya? Udah semua ya, udah duduk semua ya. Ada semua. Ya. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu
mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, dan dapat pula membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Baru kita mereka apa berdiskusi. Ya. Baik, selanjutnya seperti yang minggu kemarin kalian berdiskusi tentang apa yang kalian judul yang kalian dapat. Seperti ini contohnya perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Kalian diskusikan kembali bersama kelompok, jangan individu. Nah, ini buku non fiksi didiskusikan ya. Silakan diskusikan. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Bukan kembali ya seperti kemarin. Ya. Nah, Semua harus menguasai. Ya, semua harus menguasai materinya. Jangan sendiri-sendiri. Misalnya kamu sudah dapat, ya kasih tahu ke teman-temannya. Kegiatan diskusi siswa untuk mencari persamaan unsur buku fiksi dan non fiksi, menerapkan strategi pembelajaran jigsaw yang dilaksanakan pada siklus 2 pertemuan pertama di SMP Negeri 10 Binjai. Temukan apa itu buku fiksi? Temukan lagi kembali ya. Pendapatnya harus sama semua karena kalian kelompok. Nah, jangan beda-beda. Nanti yang ini ngomong A, yang ini B, yang ini C. Nanti kan begadang jadinya, lain-lain pendapatnya. Ya. Disatukan dulu pendapat. Disatukan dulu pendapatnya harus sama, harus satu suara. Ya. Mana yang kurang apa sependapat coba diskusikan dulu, makanya ada kelompok. Ini temannya kok kenapa belum hadir? Tapi kan teman-teman yang lain yang kemarin Belum nggak tahu, nggak ada beritanya ya? gabung kembali ke kelompok apa tadi? Sampaikan apa yang sudah ditangkap. Mudah-mudahan datang ya temannya ya. Kasih tahu temannya. Untuk materinya kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 276. Di situ sudah ada. Atau kalau misalnya tidak ada, bisa boleh mencari dari sumber lain. Misalnya dari internet, kan ada bawa handphone kan. Jangan pula nanti kalian chattingan. Kita di sini belajar ya. Nah, tadi kan kalian kan sudah berdiskusi tentang materi-materi yang tadi sudah saya bagikan. Nah, pastinya kalian semua sudah paham. Untuk itu, kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Siapa dari kelompok 1? Angkat tangannya. Satu kelompok 1. Nah, kembali ke situ. Kelompok 1. Terus sini aja. Sini aja, ayo dari sini. Semua coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Biar kita kembali ke kelompok. Kembali kelompok 1, kembali ke kelompok 1. Sini.
Oke, kelompok dua. Kelompok 2 kembali lagi ya. Ke kelompok asal tadi ya. Kelompok asal yang tadi. Apa tadi? Ya, yang duduk pertama sekali tadi. Kembali ke kelompok asal tadi. Ya. Semuanya kembali. Kelompok 3. Ya, kelompok 4 sudah kembali. Oke. Tadi kan anak-anak semuanya berada di kelompok ahli dengan materi yang berbeda-beda tentunya kan. Nah, untuk itu tugas kalian masing-masing mempresentasikan apa yang kalian dapat tadi dari kelompok ahli. Dimulai dari buku fiksi, buku non fiksi, perbedaan unsur buku fiksi dan persamaan buku fiksi dan non fiksi. Siapa tadi yang buku fiksi? Nah, presentasikan ke teman-temannya. Nah, kasih tahu teman-temannya buku fiksi Silakan Pak rumahnya ini loh presentasi. Nah, Siapa tadi kelompok fiksi? Ada. Ada di kelompok non fiksi ya. Saya mulai dari Tahu kan? Ini fiksi yang apa ini? yang lain dengar ya, nyimak ya. Wah, dibaca luas ya. Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Meski ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi biasanya membuat karakter dan dialog imajinasi. Tujuan menciptakan cerita fiksi adalah untuk menghindar Nah, bisa tanya. Nanti dilanjut ke semuanya buku non fiksi ya. Iya, siapa yang presentasi? Yang sedang presentasi apa? Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak Gimana ya, yang lain terjadi gimana? karangan yang Sudah dibuat jelas boleh tanyakan berdasarkan ke dia. imajinasi. Kalau ada Bukan jawabannya sejarah baru tanyakan atau ke dia. fakta. Fiksi adalah fiksi berdasarkan Gak punya dia presentasi ya. Kelompok buku fiksi. Siapa? Yang presentasi? Non fiksi. Ya, silakan ke Fiksi teman-teman. enggak? Non fiksi enggak? Ini sudah jelas? Jelas? Selanjutnya siapa persamaan buku fiksi? Nah, jelaskan ke teman-temannya. Nanti kalau misalnya kalian tidak tahu, tanya ke teman fiksi ya. Jelaskan. Cepet. Nyimak ya. Memiliki bagian subbab-buku, judul subbab, bahasa yang digunakan. Unsur buku non fiksi yaitu memiliki bagian subbab-buku, bagian subbab-buku, judul subbab, bahasa yang digunakan. Sama-sama memiliki. Oke, lanjut. Berbeda. Sama. Itu ya, perbedaan. Mana yang memiliki perbedaannya apa tadi? Di buku fiksi apa? Di buku non fiksi apa? Yang membedakan mereka? Perbedaan ya. Ya, yang mana yang perbedaan apa perbedaan? Buku fiksi. Apa yang ada di buku fiksi yang nggak ada di buku non fiksi? Paham? Paham? Unsurnya. Ya, terus. Belum jelas? Makanya disuruh cari tadi di kelompoknya. Kamu kelompok tadi apa kelompok mana? Karena udah membahas tadi kan? Kurang jelas ya? Nah, boleh nanti kita bahas kembali ya. Makanya itulah tugasnya masing-masing tadi diberikan masing-masing topik harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai nggak bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, oke? Nanti bisa simpulkan sama-sama ya. Boleh dilanjut. Ini udah tadi.
Sudah semuanya mempresentasi ke teman-temannya? Sudah ya? Oke. Bisa kita ambil kesimpulan bersama? Bisa? Oke, baik. Jadi, buku fiksi itu adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Jadi maksudnya itu, buku fiksi itu adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis oleh pikiran dia melalui akalnya. Ceritanya itu bisa saja hayalan atau dibuat-buat. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya atau isinya itu memang benar-benar terjadi, memang ada nyatanya, ada buktinya. Nah, sedangkan buku fiksi itu contohnya yaitu cerita pendek, novel, legenda. Sedangkan buku non fiksi yaitu koran atau buku yang sedang kalian pegang, itu adalah contoh buku non fiksi. Nah, jadi apa Pak perbedaannya dari buku fiksi dan buku non fiksi? Perbedaannya itu yaitu dari isi buku itu sendiri. Kalau di buku fiksi isinya itu berupa karangan dari penulisnya, sedangkan buku non fiksi yaitu memang kejadiannya itu memang nyata, memang ada. Nah, jadi unsur-unsur buku fiksi apa aja Pak? Yang pertama yaitu ada cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku, judul subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Sedangkan unsur-unsur buku non fiksi yaitu yang pertama yaitu ada cover buku, ada rincian subbab buku, ada judul buku, ada isi buku, ada cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh tanyakan. Ada? Jawab yang kuat. Jawab yang kuat. Ada? Udah bisa semua ya. Udah pintar semua. Luar biasa memang. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak di sini telah membuat beberapa soal esai untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian. Ini untuk ini esainya kalian kerjakan masing-masing individu, jangan contek-contekan, jangan lihat buku. Katanya tadi kan sudah mengerti. Iya. Ada pertanyaan lagi tadi, yang penting semua berarti. Sekarang jawab soal. Ya, sekarang jawab soal esai. Ya, Baik. Jawabnya di lembaran ini Bapak tadi Pak. Ini dijawab di sini ya, tulis nama ya. Nama kelas. Jawab pelajaran. Jawab masing-masing, nggak boleh nyontek. Tulis nama, kelas, dan pelajaran. Jangan nyontek masing-masing kan. Bisa 10 menit. oke, sudah bisa dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Karena masih ada Karena masih ada satu tes lagi ya. Silakan langsung dikerjakan. Nggak boleh nyontek, nggak boleh lihat buku, nggak boleh kerjasama. Ya, bukunya disimpan. HP-nya juga simpan dulu. HP-nya, bukunya disimpan. Ya.
Jangan lupa tulis nama. Bukunya simpan bukunya. Masing-masing. Apa yang tahu aja ya. Menurut kamu ini saya setelah Anda mempelajari materi buku fiksi dan non fiksi, satu, menurut Anda apa itu buku fiksi? Menurut yang pemahaman yang sudah didapatkan tadi. Buku fiksi adalah contohnya. Langsung jawab aja, soalnya nggak usah ditulis ya. Langsung jawab aja. Sesuai pemahaman yang sudah didapatkan, ya. Nggak boleh lihat di buku yang di otak aja dikeluarkan. Apa yang sudah didapatkan tadi? Ya. Sudah. Nah, Ada jawaban, sudah selesai. oke, waktunya sudah habis. Untuk itu dikumpulkan ya, masing-masing di sini sama Bapak kumpulkan. Oke, kumpulkan, ayo. Kumpulkan ya. Suaranya ya, suaranya. Coba tenang, coba suaranya. Ya. Suaranya. Nah, ini ada soal pilihan berganda. Ini soal pengetesan terakhir kita untuk menguji pengetahuan kalian setelah tadi mempelajari buku non-fiksi dan buku fiksi. Ini dikerjakan lagi masing-masing ya, jangan mencontek. Ya, soal semalam. Jangan sampai dapat di bawah nilai kemarin. Ya, Harus lebih tinggi, nilainya harus lebih tinggi dari yang kemarin. Kemarin nilainya rendah-rendah semua. Kan udah belajar kan? langsung di jawab di situ ya. Namanya diisi di atasnya, namanya jangan lupa namanya. Silakan kerjakan. Jangan coret-coret tangannya. Farid gimana? Silakan dikerjakan langsung di sini ya. Langsung aja disilang atau dilingkari jawabannya yang benar. Saya oke, silakan. Karena ini pilihan berganda, waktunya saya kasih Itu udah pernah jawab. 8 menit ya. Bisa kira-kira semuanya? Langsung di sini. Siapa jadi sini? Langsung kerjakan. Kalau kemarin kan nggak. Kalau kemarin kan gampang kan? Ini nilainya harus lebih tinggi. Kalau ada sesuatu Jawab benar-benar ya.
Nama jangan lupa ditulis namanya. Sudah siap semua? Ya, boleh dikumpulkan ya ke depan. Silakan. Oke. Ya, cepat. Oh, namanya ini belum ditulis. Sudah semua ngumpul?